Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 dengan tema Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Kasih. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari Alkitab. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman-Nya. Tentunya masih bersama saya, Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudara, sekarang kita akan sambung pembahasan kita di Mazmur nomor yang ke-8. Silakan siapkan catatan, siapkan Alkitab, baik cetakan maupun elektronik di HP masing-masing. Yuk kita ulik sekarang. Ya, kita belajar ya sekarang dari Mazmur nomor yang ke-8. Saya katakan bahwa Mazmur nomor 8 ini Mazmur yang sangat indah dan penting, saudara. Dan tema kita saat ini adalah Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Kasih. Luar biasa ya. Saudara, kita perhatikan di Mazmur nomor 8. Ini berjudul untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Mazmur nomor 8 adalah sebuah nyanyian pujian kepada Allah, Allah yang dipuji, Allah yang ditinggikan. Mengapa? Karena Ia adalah pencipta, dan juga Dia telah memberikan kepada manusia yang sangat lemah, tempat yang istimewa dalam ciptaannya. Luar biasa ya. Daud tampil di sini sebagai seseorang yang terkagum-kagum akan keagungan Allah, dan sekaligus sebagai Allah yang transenden, Allah yang mulia. Dan kita lihat di sini, Allah yang Maha Agung. Pada saat yang sama, Allah yang Maha Agung ini, Allah juga adalah Allah yang peduli kepada manusia. Manusia yang fana, manusia yang lemah. Saudara, ketika kita melihat di Mazmur nomor 8 ini, kita coba perhatikan sekarang, ada bagian dituliskan seperti ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara, sebagaimana dapat kita bayangkan, kita tidak memiliki semua perincian mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di bagian ini. Tetapi tampaknya sang pemazmur sedang merenungkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa, sehingga ia mengungkapkan pengamatan-pengamatan yang akan kita temukan dalam bagian ini. Di ayat 3, tepat setelah apa yang baru saja kita baca, sang pemazmur berbicara tentang merenungkan langit dan bintang-bintang. Dan Anda barangkali dapat membayangkan bahwa sangat mungkin sang pemazmur menulis mazmur ini ya sambil melihat ke langit begitu ya, penuh dengan bintang-bintang. Pernah mengalami kita lihat di atas kelap-kelip tinggi sekali, kok bisa seperti itu? Kita kan merasa, wow, luar biasa. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ini syair pujian yang dinyanyikan oleh umat, oleh sekelompok saudara-saudari dalam Tuhan yang bernyanyi dan menyembah Allah dalam perayaan untuk merayakan nama-Nya. Kita mengamati apa, saudara? Bahwa nama Allah, nama Tuhan adalah identitasnya. Allah tidak memiliki gambar dirinya, sebuah citra yang dapat kita pandang. Gambarnya seperti ini, berjanggut, atau mungkin berkumis. Tidak ada. Tetapi Allah juga tidak memiliki referensi terkait dengan dirinya, ikonnya seperti apa. Nah, satu-satunya representasi yang kita miliki tentang Allah itu bersifat fonetis. Dan itulah namanya sendiri. Namanya adalah agung. Allah yang mulia. Ini berarti bahwa Allah sepenuhnya berbeda dari manusia. Ia penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Dan kemuliaannya adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami. Ia sungguh berkuasa dan jauh dari manusia dalam keagungannya.
Inilah mengapa namanya agung di seluruh bumi. Ia telah meletakkan kemuliaannya di atas langit kalau kita perhatikan di sini. Akhirnya kita dapat mengamati bahwa tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan dalam Alkitab. Karena ditulis, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Saudara, ini bagian yang menarik. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kuasa ini, Allah yang penuh dengan kemuliaan ini dinyatakan di seluruh bumi. Tetapi juga dia berkenan menerima pujian dari apa? Penyembahan anak-anak kecil, dari bayi-bayi, anak-anak yang belum genap 1 tahun usianya. Kata Ibrani yang digunakan dalam bagian ini sangat tepat. Ini merujuk hal ini, saudara. Dan semua ini adalah untuk apa? Membungkam kuasa-kuasa kegelapan yang melawannya. Inilah mengapa Alkitab berkata bahwa ia telah meletakkan suatu benteng kokoh melawan musuh-musuhnya. Menarik untuk melihat, saudara, bagaimana Allah meskipun ia begitu besar, juga berkenan pada hal-hal yang kecil. Seperti apa? Memperhatikan bayi-bayi yang mungil, ya. Kemenangannya terjadi melalui pujian yang datang dari orang-orang yang kecil ini. Saudara, kita perlu catat dalam Perjanjian Baru, ya, ini mengutip Mazmur ini dengan sedikit berbeda dengan mengatakan bahwa dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah apa? Menyediakan puji-pujian. Gagasan lain yang dapat kita temukan dalam versi Yunani dari Perjanjian Lama adalah bahwa Allah menerima kemuliaan yang sejati dari mereka yang melakukannya dengan hati yang sepenuhnya jujur, transparan, tulus, dan murni, tanpa motivasi yang tersembunyi. Memuji Allah dengan cara yang benar dan tepat. Dan persis itulah yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka tidak peduli dengan penampilan mereka. Mereka tidak memuji seperti dilihat orang lain, mau direkam, dipoto, ditunjukkan luar biasa menyanyinya. Tidak, anak-anak polos-polos saja, dia menyanyi saja dengan kepolosannya. Alkitab melanjutkan, saudara, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dengan kata lain, saudara, Allah mengambil kekuatan dan kuasa dari hal-hal yang barangkali tidak pernah kita bayangkan, dan penuh dengan kekaguman di hadapan kebesaran Allah. Dan akhirnya kita mampu memahami siapa diri kita. Inilah mengapa ayat 3 berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, ini adalah suatu kenyataan yang saya boleh katakan luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan. Ingin mengingatkan kepada kita ketika kita merasa angkuh, kita merasa hebat. Kita lihat saja ke atas bintang-bintang, luar biasa. Dan kita penuh dengan keterbatasan, betul kan? Yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita merasa mulai sombong, kita merasa, wow, aku nih orang hebat. Ayo lihat ke atas, pandang ke langit. Lihat itu kok bisa ada bintang, ada bulan, ada matahari. Kenapa bisa terjadi? Sehingga itu akan menolong kita mengagumi Tuhan. Memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu luar biasa dan melihat diri kita, aduh bukan siapa-siapa. Kita ini hanya butiran debu yang ada di alam semesta ini. Serpihan yang sangat kecil, yang rapuh, yang lemah, dan tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kita begitu rapuh, saudara. Dan ini pertanyaan yang bisa kita lihat. Mengapa Allah memilih untuk peduli kepada saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa, saudara? Siapa aku nih ya Tuhan? Kalau dibandingkan dengan Tuhan semesta alam ini yang menciptakan dengan luar biasa. Inilah perasaan yang berkecamuk di hati sang pemazmur. Inilah mengapa ia memuji Allah. Ia menyadari dan merasakan bahwa Allah ini adalah Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Tetapi ingat, dia adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Saudara, di bagian ini juga kita diingatkan untuk melihat kenyataan diri kita yang sebenarnya. Siapa manusia itu? Siapa manusia yang sesungguhnya? Dikatakan di ayat yang kelima, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, di satu sisi manusia sedikit lebih rendah daripada para malaikat, betul ya?
atau makhluk surgawi. Tetapi pada saat yang sama Allah apa? Memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan dalam satu pengertian itu mencerminkan banyak sekali dari apa yang Allah sendiri miliki dalam kemuliaan dan kehormatannya. Dan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini gagasan yang sama yang kita temukan kalau kita membaca di pasal 1 dari kitab Kejadian ayat 26. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu memiliki kekuasaan atas seluruh ciptaan. Dan kekuasaan ini jelas. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Tanggung jawab. Kemudian kalau kita perhatikan, pemazmur mulai menjelaskan dengan sangat rinci apa atau siapa sesungguhnya yang berada di bawah kekuasaan yang diberikan kepada manusia. Meskipun hanyalah sebutir debu di alam semesta, tetapi diberikan kemuliaan, kehormatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan kambing, domba, dan lembu sekalian juga binatang-binatang di padang. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dan 8, sesuai dengan apa yang kita lihat di sini. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Setelah menyatakan fakta dan kebenaran ini, saudara, sang pemazmur mengakhiri di ayat 9 dengan mengulang kalimat yang sama yang digunakan kalau kita perhatikan, saudara, coba perhatikan di awal Mazmur. Dengan demikian, ayat 1 dan 9 ini seperti paralel. Yang mengulang sekali lagi kalimat yang harus tertanam dalam benak kita hari ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dengan ini, saudara, sebagaimana yang dilakukan sang pemazmur, kita seharusnya mengulang kalimat ini di lubuk hati dan jiwa kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita harus tunduk kepada Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dan kita ini hanya debu saja, tetapi diberikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita diberikan penghargaan oleh Tuhan. Karena itu kita harus berkata bersama-sama, saudara. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan merendahkan hati kita. Ketika kita merasa mulai ada sedikit kesombongan masuk di hati kita, keangkuhan mulai kita pandang ke atas. Lihat bintang, lihat semua yang Tuhan ciptakan, lihat alam semesta. Dan mulailah kita di hati dan jiwa kita, mulai kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mazmur pasal yang ke-8. Bagian yang begitu banyak puisi dan banyak yang dapat kita pelajari di sini. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh ketika kita melihat subjudul dari kitab Mazmur ini dalam Alkitab, kita menemukan kalimat menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Menurut lagu Gitit. Nah, apa hubungannya dengan Mazmur itu? Bukankah ini merupakan pembukaan yang aneh? Ini memang agak aneh, Pak Oti, dan ketika kita melihatnya, kita tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Di sini kita perlu memahami bahwa judul-judul ini muncul di awal Mazmur sebelum ayat yang pertama dan merupakan petunjuk liturgis dan musikal mengenai bagaimana Mazmur tersebut harus dinyanyikan atau setidaknya dipimpin oleh seorang musikal. Jadi apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya, ini ditujukan untuk pemimpin biduan. Bahwa ini adalah Mazmur Daud dan harus dinyanyikan atau dibawakan menurut melodi Gitit. Kira-kira seperti itu. Yang kemungkinan besar adalah melodi yang sudah dikenal, dinyanyikan dengan cara tertentu. Dan ini kemudian menunjukkan bagaimana Mazmur ini harus dibawakan dalam ibadah. Dan kata Gitit terdengar agak asing. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Ini bukan sejenis penyakit atau apapun. Gitit kemungkinan besar merujuk kepada kota Gad.
sebuah kota orang Filistin, dan juga nama melodi yang kemungkinan berasal dari tempat itu. Ini alternatif lain yang kita miliki. Jadi dengan penjelasan ini kita dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang apa arti judul-judul ini dan judul-judul dari beberapa Mazmur, termasuk Mazmur nomor 8 di sini. Pada dasarnya, ini adalah sebuah judul yang memaparkan konteks di balik apa yang sedang terjadi. Begitu. Ini adalah petunjuk musikal, petunjuk liturgis, sehingga kita dapat mengetahui, ini adalah syairnya, dan kita seharusnya menyanyikannya menurut melodi yang disebutkan di sini. Inilah gaya musikal. Luar biasa dan sangat baik. Sekarang sang pemazmur memulai, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nama. Siapakah nama Allah ini? Tuhan? Yahweh? Adonai? Yang manakah dari nama-nama itu? Nama Allah adalah nama yang mengungkapkan siapa Dia. Dan ini seringkali diterjemahkan sebagai yang kekal. Nama ini sebenarnya terdiri dari 4 konsonan Ibrani, yaitu Y, H, W, dan H. Nama ini akhirnya mendapatkan vokal sehingga menghasilkan nama Yahweh atau Yehuwa. Namun kita tidak mengetahui bagaimana pengucapan yang tepat karena hal ini telah hilang. Tetapi nama ini berarti bahwa Allah dikenal sebagai yang kekal, Tuhan yang maha besar. Dan Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan kata Tuhan. Dan terjemahan dari nama ini adalah Yahweh atau Yehuwa. Nama Allah ketika sang pemazmur berkata, Tuhan kami. Dalam hal ini ia sesungguhnya menggunakan kata Ibrani Adonenu, yang berarti Tuhan kami, dan merujuk kepada Allah sebagai Dia yang adalah pemilik segalanya, yang memiliki seluruh bumi, seluruh alam semesta. Ini adalah rujukan yang sangat spesifik, dan nama Tuhan atau dengan kata lain Yahweh lebih jelas dipahami ketika kita menyebutnya yang kekal. Demikian Pak Oti. Jadi, yang kekal, yang menciptakan segalanya, bukan hanya bumi tetapi seluruh alam semesta. Sesuai dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-5. Dan sekarang saya agak bingung. Saya akui karena dalam Alkitab kita lihat, Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Tetapi dalam New International Version tertulis, Engkau membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat. Nah, bagaimana kita bisa memahami ayat 5 ini, Pak? Ya, kita memiliki masalah terjemahan di sini, Pak Oti, ya. Yang terjadi di sini pertama-tama adalah bahwa sang pemazmur berkata, Engkau membuatnya sedikit lebih rendah. Dan lebih tepat untuk mengatakan ini daripada mengatakan Engkau membuatnya hanya sedikit lebih rendah. Konteks aslinya, ini mengisyaratkan bahwa Dia hanya sedikit lebih rendah, dan kata hanya itu sebenarnya nggak cocok di sini ya. Gagasan yang ditimbulkannya berbeda dari maksud asli teks. Dan kata yang digunakan dalam teks selanjutnya adalah kata Elohim. Elohim dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani sering kali berarti Allah. Tetapi kadang-kadang berarti ilah-ilah. Kadang-kadang berarti suatu wujud atau makhluk. Dan dalam banyak kasus bisa merupakan rujukan kepada malaikat, kepada makhluk surgawi. Jadi sungguh janggal untuk mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Karena kita jauh lebih rendah darinya. Bukan sekedar sedikit lebih rendah, ya kan? Bahkan apa yang dikatakan dalam ayat sebelumnya bertentangan dengan hal ini. Ia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini kan kita lihat jaraknya sangat jauh. Mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia hanya sedikit lebih rendah dari Allah, sungguh sebenarnya nggak masuk akal ini ya. Ini semata-mata adalah hal yang absurd di sini. Maka terjemahan yang tepat, terjemahan yang lebih memadai dalam konteks ini adalah Engkau membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat, dari makhluk-makhluk surgawi itu. Yang merupakan makna yang benar
dari ayat Alkitab ini. Seperti itu Pak Oti. Saya membaca Mazmur ini secara puitis, tampaknya lebih memadai. Tetapi apakah ada sesuatu yang bersifat ilmiah yang dapat kita pelajari di sini? Ini sebenarnya bergantung pada apa yang kita anggap ilmiah, Pak Oti. Ya, kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang ilmiah sebagai sesuatu yang lebih modern, yang dihasilkan di laboratorium ya, atau sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai ilmu pengetahuan modern. Tetapi jika kita memahami ilmu pengetahuan sebagai ekspresi kebenaran, sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan, maka kita dapat mengatakan bahwa Mazmur ini memang merupakan landasan yang sangat baik terkait dengan antropologi. Mengapa? Karena Mazmur ini menempatkan manusia pada tempatnya yang semestinya. Dewasa ini ya terdapat kebingungan besar dalam memahami siapa manusia itu dan bagaimana hubungannya dengan alam, dengan ciptaan. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa makhluk-makhluk tertentu akhirnya memiliki nilai intrinsik yang lebih besar daripada manusia sendiri dalam masyarakat ya. Manusia tidak boleh mencoba menyamakan dirinya dengan Allah atau meremehkan Allah karena ia lebih rendah. Kita perlu memahami bahwa sebagai manusia, kita memiliki supremasi dan tanggung jawab atas ciptaan. Jadi, antropologi teologis ini adalah pendekatan ilmiah yang sangat jelas dalam Alkitab, dalam Mazmur ini. Dan kita nggak boleh melampaui hal ini. Mengapa? Karena Alkitab sendiri tidak memberikan kita rincian lebih lanjut atau ada pengarahan yang lain yang kita dapatkan di sini. Sekarang, yang menarik perhatian kita selama pelajaran hari ini, selama bagian pertama program, adalah bagaimana tadi berbicara tentang betapa tidak berartinya manusia. Betapa kecilnya ia di hadapan sosok seperti Allah yang kekal. Mengapa Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, meluangkan waktu untuk memperhatikan dan peduli terhadap kita di sini? Di sini kita melihat keindahan luar biasa dari pesan Alkitab, Pak Oti. Sebab kenyataannya, Allah tidak perlu memiliki hubungan dengan Allah, ya kan? Dan ia tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Tetapi pada saat yang sama, Allah melakukan ini karena apa? Karena kasih. Ia mengasihi manusia dan berkenan menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Di luar iman Kristiani, seringkali kita menjumpai semacam sistem mekanis yang tidak memberi ruang bagi kasih dan hanya mengenal sistem di mana Anda membayar. Di sini berbeda. Allah dengan bebas memilih untuk mengasihi kita tanpa alasan yang pasti untuk itu. Dan hal ini hanya dapat dijelaskan dengan satu cara. Apa itu? Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Sungguh menyenangkan berbicara tentang Allah dan semua hal ini. Pendengar, tetaplah untuk bersama dengan kami, karena kita masih memiliki beberapa kata penutup untuk kita dengarkan. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dan merenungkan bersama-sama dari Mazmur nomor 8. Kita telah berbicara tentang Allah yang Maha Agung. Kita telah berbicara tentang Allah yang Maha Kasih. Hal yang menarik dan mengejutkan di sini, saudara. Subjek utama pelajaran hari ini sesungguhnya adalah siapa? Manusia. Pertanyaannya seperti ini. Apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita melihat tadi, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengapa kita berbicara tentang Allah padahal subjeknya adalah manusia? Mengapa, saudara? Kita belajar sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan saya harap kita tidak boleh melupakannya. Bahwa manusia tidak akan pernah memahami dirinya sendiri jika ia tidak mengenal Allah. Saya ulangi lagi. Manusia tidak akan pernah memahami dirinya sendiri jika ia tidak mengenal Allah. Saudara, kita tidak mungkin memahami tempat kita di alam semesta. Bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan pencipta dan ciptaan itu sendiri, tanpa terlebih dahulu memahami
siapa pencipta itu, siapa Allah itu, dan bagaimana ia berhubungan dengan kita. Ini nggak bisa dilepaskan. Kita nggak bisa tiba-tiba, mau berjuang memahami alam semesta yang begitu luas, luar biasa. Jangankan alam semesta ya, kampung kita sendiri kita nggak bisa kenal, saudara. Lingkungan kita sendiri kita nggak bisa kenal. Kita nggak bisa melepaskan semua itu. Kita boleh berusaha untuk mencoba untuk memahami semua, tapi nggak bisa mengkaitkan. Kemudian kita berkata, siapa diri kita? Maka kita akan merasa bahwa, saya bisa mengatur semuanya. Aku bisa menjelaskan semuanya. Nggak bisa, saudara, tanpa kita mengenal siapa pencipta itu. Siapa Allah itu yang menciptakan semuanya. Oleh sebab itu, saudara, kita nggak bisa memahami semua dengan melepaskan satu rujukan yang sangat pasti, yaitu bahwa kita harus mengenal Allah. Siapa Allah itu dan bagaimana ia berhubungan dengan kita. Jadi, untuk mengetahui siapa kita, saudara, siapa diri saya ini yang bernama Yohanes ini, maka kita saya yang pertama-tama perlu menemukan siapa Allah di dalam diri saya. Siapa dia yang berhubungan dengan saya. Baru saya memahami diri saya. Kalau tidak, maka kita akan merasa, aku pusat semuanya. Aku adalah pusat alam semesta. Aku yang bisa mengatur semuanya. Maka kesombongan, kecongkaan, ya kan? Tinggi hati akan merasuki diri saya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui siapa diri kita, pertama-tama yang pasti, kita perlu menemukan siapa Allah kita dan memahami betapa besar keagungannya dan betapa besar kasih-Nya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Kiranya saudara menemukan jati diri Anda melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui pemahaman kita dengan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.